Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ruwaidah dari kelompok 7 semester 5 mata kuliah Fisiologi Hewan. Di sini kita akan sedikit menjelaskan mengenai termoregulasi, di mana termoregulasi ini memiliki dua kata, termo dan regulasi. Termo yang berarti panas dan regulasi berarti pengaturan, sehingga untuk menstabilkan suhu dalam tubuh hewan atau suhu panas dalam tubuh hewan ini akan dilakukan dengan cara meregulasi baik hewan maupun manusia. Nah, untuk sebab pertama yaitu di mana pentingnya suhu tubuh yang stabil bagi hewan. Suhu tubuh bagi hewan ini sangat berperan penting pada aktivitas maupun kehidupan hewan atau manusia itu sendiri, sehingga perlunya penstabilan suhu tubuh antara tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk poin pertama, di mana perubahan suhu dapat mempengaruhi konsentrasi protein dan aktivitas enzim. Aktivitas enzim ini akan sangat berpengaruh pada tubuh hewan maupun manusia, di mana jika aktivitas enzim ini terganggu, maka reaksi dalam sel pun akan terganggu dan menyebabkan metabolisme dalam sel ini juga akan terganggu, sehingga terjadinya pengaruh buruk untuk tubuh manusia maupun hewan itu sendiri. Dan untuk poin kedua yaitu perubahan suhu tubuh berpengaruh terhadap energi kinetik yang dimiliki setiap molekul zat, di mana perubahan ini sangat berpengaruh untuk mempercepat laju reaksi dalam tubuh. Namun, jika terlalu cepat, maka akan merugikan hewan itu sendiri. Selain itu, pengukuran atau tingkat laju reaksi ini dapat diukur secara kuantitatif dengan cara mengukur nilai kuantitatif per 10 derajat Celcius, yaitu nilai 10 derajat Celcius dari kenaikan suhu tubuh dalam organisme tersebut. Selain itu, untuk menstabilkan suhu tubuh dari hewan maupun manusia, juga terdapat poin-poin penting di mana mereka dapat mengatur suhu tubuh dari tubuh mereka masing-masing. Nah, sistem pengaturan suhu tubuh ini terdapat dua jenis temperatur. Yang pertama yaitu core temperatur yang terdapat pada jaringan dalam toraks, kemudian terdapat dalam rongga abdomen. Ketiga, terdapat juga pada kranial dan juga rongga pelvis. Nah, untuk jenis selanjutnya yaitu terdapat surface temperatur, di mana ini terdapat pada kulit atau jaringan subkutan dan juga lemak. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, sehingga suhu tubuh ini dapat juga meningkat maupun menurun, yaitu faktor yang pertama, terdapatnya kecepatan metabolisme, kemudian demam atau peradangan, ketiga aktivitas dari organisme itu sendiri, baik hewan maupun manusia, dan keempat terdapat gangguan organ, dan juga yang terakhir adalah lingkungan. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah ini terdapat dua jenis pula, yaitu terdapatnya suhu tubuh yang dapat meningkat dan juga dapat menurun. Pada suhu tubuh yang berubah atau meningkat ini, dia mengalami 3 fase, yaitu fase pertama, vasodilatasi atau adanya hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior. Yang kedua yaitu berkeringat, peningkatan
atau pengeluaran panas melalui evaporasi, sehingga terlihat pada fisik itu berkeringat atau mengeluarkan air. Fase ketiga ini yaitu penurunan pembentukan panas. Karena suhu tubuh yang meningkat, sehingga tubuh ini akan bereaksi untuk menurunkan atau pembentukan penurunan panas, yaitu mekanisme seperti termogenesis kimia. Nah, kemudian mekanisme yang kedua yaitu mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. Terdapat 3 fase pula. Yang pertama, fase pertama ini adalah vasokonstriksi kulit di tubuh. Nah, vasokonstriksi kulit di tubuh ini merupakan rangsangan pusat simpatis hipotalamus posterior. Seperti yang tadi saya jelaskan mengenai peningkatan suhu tubuh, bahwa terhambatnya pusat simpatis, sehingga jika suhu tubuh mengalami penurunan, maka pusat simpatis ini akan terangsang pada hipotalamus posterior, jadi kebalikannya. Nah, untuk fase kedua ini yaitu piloereksi, di mana otot elektor pili melekat pada folikel rambut, menyebabkan rambut ini akan berdiri. Nah, untuk fase ketiga yaitu terdapat peningkatan pembentukan panas, karena suhu tubuh yang menurun sehingga terbentuknya peningkatan panas. Seperti kebalikan suhu tubuh yang meningkat itu akan menurunkan panas, pembentukan penurunan panas. Nah, karena ini menurun jadi meningkatkan pembentukan panas untuk menstabilkan suhu tubuh organisme tersebut. Mekanisme ini akan meningkat atau metabolisme ini akan meningkat melalui dengan cara menggigil. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa otot elektor pili ini akan melekat pada folikel yang menempel pada rambut, dan kemudian rambut ini akan berdiri sehingga mengakibatkan menggigil. Ini disebabkan karena akibat rangsangan simpatis dan sekresi tiroksin, seperti yang dijelaskan pada vasokonstriksi kulit di tubuh. Nah, kemudian ada mekanisme hilang atau masuknya panas pada kulit, yaitu terdapat beberapa jenis. Adapun diantaranya yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah, radiasi ini yaitu merupakan melalui gelombang panas inframerah yang dipancarkan ke seluruh tubuh. Kemudian konduksi ini merupakan perpindahan panas akibat paparan kulit dengan benda-benda di sekitarnya. Kemudian konveksi yaitu akibat gerakan partikel udara panas. Dan evaporasi merupakan penguapan air dari kulit, yaitu dengan cara berkeringat. Di mana 1 gram air yang dikeluarkan secara evaporasi ini sama dengan 0,58 kalori panas tubuh yang hilang. Kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman-teman di menit selanjutnya. Interaksi panas antara hewan dan lingkungan. Hewan mengalami pertukaran panas dengan lingkungannya atau sekitarnya, atau dapat dikatakan juga berinteraksi panas. Nah, hal ini terjadi melalui 4 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi panas adalah perpindahan atau pergerakan panas antara 2 benda yang saling bersentuhan. Dalam hal ini, panas akan berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Laju aliran panas dapat mempengaruhi beberapa faktor, yakni luas permukaan benda yang saling bersentuhan, perbedaan suhu awal, dan konduktivitas panas dari kedua benda. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas antara 2 benda yang terjadi melalui fluida atau zat alir yang bergerak. Selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas antara 2 benda yang tidak saling bersentuhan, sebagai contoh pada saat api unggun.
Selanjutnya yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas. Perubahan benda dari cair ke gas memerlukan sejumlah besar energi dalam bentuk panas. Contohnya pada saat kita masak air. Banyak dari kita sudah mengetahui tentang apa itu poikiloterm, apa itu homoiterm. Berdasarkan kemampuan yang dimilikinya adalah mempertahankan suhu tubuh hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu poikiloterm dan homoiterm. Hewan yang merupakan hewan yang suhu tubuhnya ini selalu berubah atau tidak stabil seiring dengan berubahnya suhu pada lingkungan. Sementara itu hewan homoiterm merupakan hewan yang suhu tubuhnya dapat selalu konstan atau tidak berubah sekalipun suhu pada lingkungannya mengalami perubahan atau bahkan sangat berubah. Menurut konsep kuno yang ada, poikiloterm diartikan sama dengan hewan berdarah dingin dan homoiterm diartikan sama dengan hewan berdarah panas. Namun ada hal yang penting perlu kalian ketahui, lebih baik kita tidak lagi menggunakan istilah hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas untuk menggantikan istilah hewan poikiloterm dan hewan homoiterm, sebab hal tersebut terkadang tidak tepat dan seringkali menimbulkan kebingungan. Ambil contoh misalnya pada kehidupan antara kadal dan mamalia yang terdapat pada daerah gurun. Kita tahu sendiri bahwa kadal termasuk dalam kelompok hewan poikiloterm sedangkan mamalia termasuk dalam kelompok hewan homoiterm. Suhu tubuh hewan umumnya lebih rendah daripada suhu tubuh hewan homoiterm, akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika suhu lingkungan pada daerah gurun mencapai 50 derajat Celcius, suhu tubuh seekor kadal dapat menjadi lebih tinggi, hanya 42 derajat Celcius jika dibandingkan dengan suhu tubuh mamalia gurun yang suhunya tetap atau stabil pada kisaran 37 atau 38 derajat Celcius. Dari salah satu contoh tersebut di sini cukup jelas bahwa penggunaan istilah hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas sama sekali tidak tepat. Renungkan betapa membingungkannya apabila kadal dengan suhu tubuh 42 derajat Celcius disebut atau dikatakan sebagai hewan berdarah dingin, sedangkan mamalia yang suhu tubuhnya 37 derajat Celcius disebut atau dikatakan sebagai hewan berdarah panas. Oleh sebab itu lebih baik mulai sekarang kita terbiasa untuk menggunakan istilah hewan poikiloterm bagi hewan berdarah dingin dan hewan homoiterm untuk hewan berdarah panas. Intinya selama ini kita tidak salah, saya pun tidak menyalahkan keadaan yang ada sebab selama ini saya juga masih menggunakan istilah hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun jika disuruh untuk menggunakan istilah yang tepat, maka mulai sekarang saya belajar untuk menggunakan istilah hewan poikiloterm dan homoiterm karena memang kedua istilah tersebut telah yang ilmiah untuk digunakan. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai termoregulasi pada hewan ektoterm dan termoregulasi pada hewan endotherm. Oke, yang pertama yaitu termoregulasi pada hewan ektoterm. Hewan ektoterm merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitarnya. Perolehan panas pada hewan ektoterm tergantung pada berbagai sumber panas di lingkungan luarnya. Oleh karena itulah, mereka akan lebih aktif pada saat lingkungan sekitarnya hangat karena metabolisme tubuhnya mengalami peningkatan, dan sebaliknya mereka akan lebih pasif atau kekurangan energi pada saat musim dingin karena adanya penurunan metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, termoregulasi pada hewan ektoterm terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu termoregulasi pada ektoterm akuatik. Suhu pada lingkungan akuatik relatif stabil sehingga hewan yang hidup di dalamnya tidak mengalami permasalahan suhu lingkungan yang rumit. Dalam lingkungan akuatik, hewan tidak mungkin melepaskan panas tubuh dengan evaporasi. Pada hewan polikiloterm air, misalnya kerang, udang, dan ikan, panas tubuh dapat sangat ditentukan oleh keseimbangan induktif dan konvektif dengan air mediumnya, dan suhu tubuhnya mirip dengan suhu air. Hewan memproduksi panas secara metabolik, dan ini mungkin meningkatkan suhu tubuh di atas suhu air. Namun, air menyerap panas begitu efektif, dan hewan ini tidak memiliki insulasi sehingga perbedaan suhu hewan dan air sangat kecil. Yang kedua, ada termoregulasi pada ektoterm terestrial. Berbeda dengan lingkungan akuatik, suhu di lingkungan terestrial selalu berubah dengan variasi yang cukup besar. Perubahan suhu sangat mudah kita rasakan, misalnya dengan membandingkan suhu udara pada siang dan malam hari. Pada hari yang sama pada suatu kota, perbedaan suhu lingkungan terestrial antara siang dan malam
Perbedaan suhu lingkungan terestrial antara siang dan malam hari tersebut cukup bermakna. Cara yang terpenting yang dapat dilakukan oleh hewan ektoterm terestrial untuk memperoleh panas ialah dengan menyerap panas radiasi matahari. Nah, terdapat cara adaptasi yang dapat dilakukan oleh hewan ektoterm terhadap lingkungannya. Untuk yang pertama, adaptasi terhadap suhu panas, yaitu meningkatkan laju perbandingan dengan penguapan dan mengubah mesin metaboliknya agar bisa bekerja pada suhu tinggi. Nah, yang kedua, adaptasi terhadap suhu sangat dingin, yaitu menambah zat terlarut ke dalam cairan tubuhnya untuk meningkatkan konsentrasi osmotiknya dan menambah protein atau glikoprotein anti beku ke dalam cairan tubuhnya. Yang kedua, ada termoregulasi pada hewan endotherm. Hewan endotherm adalah hewan yang suhu tubuhnya berasal dari produksi panas di dalam tubuh yang merupakan hasil dari metabolisme jaringan. Suhu tubuh dipertahankan agar tetap konstan walaupun suhu lingkungannya selalu berubah dengan cara menyeimbangkan perolehan dan pelepasan panas. Contohnya seperti burung dan mamalia. Hewan endotherm merupakan kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya. Nah, karena mempunyai daya pengatur yang tinggi, hewan endotherm memiliki rentang toleransi terhadap lingkungan yang lebih panjang dibandingkan dengan hewan ektotherm. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengatur produksi dan pelepasan panas yang dimilikinya. Kemampuan untuk mengatur produksi dan pelepasan panas melalui mekanisme metabolisme ini dikarenakan hewan-hewan endotherm memiliki organ sebagai pusat pengaturnya, yakni otak, khususnya hipotalamus sebagai termostat atau pusat pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh konstan untuk hewan-hewan endotherm biasanya terdapat di antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, terdapat cara adaptasi yang dapat dilakukan oleh hewan endotherm terhadap lingkungannya. Yang pertama, ada cara yang dilakukan hewan endotherm untuk meningkatkan pelepasan panas karena suhu tubuh terlalu tinggi, yaitu dengan vasolidasi daerah perifer tubuh, berkeringat, menurunkan laju metabolisme, dan respon perilaku. Dan cara yang dilakukan hewan endotherm untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi panas karena suhu tubuhnya terlalu rendah, yaitu dengan vasokonstriksi, menegakkan rambut, menggigil, meningkatkan laju metabolisme, dan respon perilaku. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai termoregulasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.